Sejarah pada akhirnya tercipta. Veda Pratama mengukir tinta emas di Autodromo Internasional de Goiânia, Brasil. Lagu kebangsaan memang belum berkumandang, namun bendera merah putih sukses berkibar di atas panggung paling bergengsi balap motor dunia Grand Prix. Veda Eka Pratama, pembalap muda andalan Honda Tim Asia, anak asli Gunung Kidul, Yogyakarta ini resmi menjadi pembalap Indonesia pertama dalam sejarah yang berhasil meraih podium di kejuaraan dunia Grand Prix usai finish ketiga pada balapan Moto3 Grand Prix Brasil di belakang sang juara Maximo Quiles dan runner-up Marco Morelli. Luar biasa. Asli teman-teman, saya yang menonton langsung di layar kaca saja rasanya sangat menegangkan, merinding dan terharu saat Veda Pratama melintas di garis finish setelah dia melesat dari posisi start ke-10 dan finish di posisi ketiga di race 2. Ini adalah start kedua setelah drama red flag di lap ke-14 karena ada beberapa pembalap yang crash. Dan teman-teman, gaya selebrasi dengan wheelie atau standing yang ia lakukan mengingatkan kita akan gaya Valentino Rossi. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau kalian bagaimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Namun, di balik euforia dan kilatan blitz kamera, terdapat sebuah cerita tentang ketahanan mental, kejelian taktik, dan kemampuan mengeksekusi strategi di bawah tekanan yang luar biasa. Podium ini bukanlah hasil yang berbau keberuntungan, tetapi podium ini menjadi bukti bahwa ia memang pembalap bertalenta yang sangat kuat di lintasan. Menurut saya, ini adalah hasil dari sebuah masterclass balap selama 5 putaran terakhir yang sangat mendebarkan. Mungkin bagi kalian terdengar lebih, tetapi Veda dengan mesin Hondanya berhasil tampil impresif di tengah gempuran pembalap KTM yang sangat kuat dan mendominasi. Mari kita bedah bagaimana Veda Pratama membalikkan keadaan dari posisi ke-10 menjadi sang pembuat sejarah berdasarkan data. Untuk memahami betapa impresifnya pencapaian Veda, kita harus melihat konteks balapan ini secara utuh. Grand Prix Brasil sedianya dijadwalkan berlangsung selama 24 putaran. Veda yang tampil solid sejak awal berhasil menempatkan dirinya di barisan depan saat memulai balapan dari posisi keempat. Namun, drama tak terhindarkan terjadi. Insiden kecelakaan di tikungan 4 menjadi perhatian race director yang memicu red flag atau bendera merah pada lap ke-14 yang memaksa balapan dihentikan. Kita tahu sebelum red flag berkibar, David Almansa, pemimpin race, mengalami crash di tikungan 4. Berdasarkan regulasi race director, bahwa balapan harus di restart dengan durasi yang dipangkas menjadi hanya 5 putaran saja. Dan yang lebih krusial, starting grid untuk balapan part 2 ini ditentukan berdasarkan posisi pembalap di putaran ke-14. Disinilah letak ujian mental terbesar bagi Veda. Dia yang selama 14 lap awal sempat melorot dari posisi 4 ke 10, sebetulnya memiliki kekuatan dan kecepatan yang bagus. Terbukti berdasarkan data, Veda Pratama adalah pembalap tercepat kedua di race pertama dengan top speed mencapai 242,1 km per jam di bawah Joel Kelso dan di atas Eddie Ozzie, dan yang lebih surprise adalah ketiganya motor Honda. Namun, memang pembalap dan mesin KTM sangat kuat sehingga Veda harus berjibaku di 10 besar. Bagi banyak pembalap muda, kehilangan posisi ideal karena faktor eksternal bisa menghancurkan fokus teman-teman. Namun, apa yang ditunjukkan Veda di atas lintasan membuktikan kedewasaannya yang melampaui usianya. Ia tidak panik, ia justru merancang serangan, dan di sini kita harus mengakui Honda Tim Asia melakukan strategi yang sangat baik
membaca situasi dengan adanya start ulang yang hanya 5 laps. Sebelum kita masuk ke data lap per lap, mari kita lihat senjata yang dimiliki Veda dari lembar data top speed. Jika kita lihat klasemen kecepatan puncak, motor Honda bernomor 9 milik Veda mencatatkan top speed di angka 238,4 km per jam. Ini di race kedua ya. Angka ini menempatkannya hanya di urutan ke-10 dalam hal kecepatan trek lurus, tertinggal dari Eddie Oce yang menyentuh 241,6 km per jam, atau deretan motor KTM yang mendominasi kecepatan rata-rata. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa Veda tidak menyalip lawan-lawannya murni karena keunggulan tenaga mesin di lintasan lurus. Tetapi, kekuatan utama Veda di Brasil terletak pada late braking, corner speed, dan yang paling penting adalah kejeliannya membaca celah di tengah rombongan besar Moto3 yang terkenal liar. Alih-alih memaksakan diri dalam pertarungan slipstream yang berisiko tinggi, Veda memilih garis balap yang lebih bersih untuk memaksimalkan traksi saat keluar tikungan. Ini asli keren banget teman-teman. Sekarang mari kita bedah race part 2. Sprint 5 putaran yang sangat menentukan. Di lap pertama, Veda mencatatkan waktu 1 menit 34,249 detik. Memulai balapan dari tengah kerumunan di posisi 10 adalah hal yang sangat tricky. Target utama di lap pertama bukanlah langsung ke depan, melainkan bertahan dari senggolan dan mencari ritme. Veda melakukan ini dengan sempurna, teman-teman. Ia keluar dari tikungan pertama tanpa kehilangan momentum. Nah, kemudian memasuki lap kedua dan ketiga, disinilah kejelian Veda mulai bekerja. Ia mencatatkan waktu 1 menit 26,835 detik. Lalu mempertajamnya lagi menjadi 1 menit 26,793 detik. Di saat pembalap lain saling jegal dan membuat racing lane mereka melebar, Veda mengiris dari sisi dalam. Ia membaca pergerakan lawan satu tikungan lebih awal. Ketekunan ini membawanya perlahan tapi pasti merangsek naik ke barisan 5 besar. Kemudian kita bahas di lap keempat. Ini adalah putaran paling krusial. Berdasarkan data fastest lap, Veda mencetak waktu fantastis 1 menit 26,552 detik pada putaran keempat ini. Ini bukan sekedar waktu yang cepat, ini adalah waktu tercepat kedua dari seluruh pembalap di lintasan pada sesi kedua. Pencapaian waktu di lap 4 ini menunjukkan momen di mana Veda melakukan manuver agresif namun terukur, menyalip rival-rival beratnya untuk mengamankan posisi 4. Ia menemukan batas maksimal dari ban dan motornya di saat yang paling tepat. Kemudian di lap terakhir, dengan posisi podium sudah ada di depan mata, Veda menunjukkan kedewasaan taktik dan ketenangan saat menyalip Alvaro Carpe dan mengamankan posisi ketiga hingga garis finish. Ia mencatat waktu 1 menit 27,042 detik. Namun, ini sedikit menurun. Tetapi ini sangat wajar karena ini adalah langkah defensif yang cerdas. Veda menyadari jarak dengan pembalap di belakangnya, menutup celah di setiap zona pengereman dan mempertahankan posisi agar tidak disalip lawan. Kerja keras dan kejelian taktik Veda Pratama dan strategi dari Honda Tim Asia di 5 lap terakhir itu membuahkan hasil yang sangat impresif dan sangat manis. Tidak hanya sejarah untuk Indonesia, tetapi juga untuk peta persaingan kejuaraan dunia. Melihat klasemen sementara kejuaraan dunia, tambahan 16 poin dari Brasil melesatkan nama Veda Pratama ke peringkat 3 klasemen dengan total 27 poin. Ia konsisten mendulang poin sejak seri Thailand 11 poin dan kini di Brasil dengan 16 poin.
Ia berada tepat di bawah Massimo Quiles dan Marco Morelli. Bagi seorang rookie atau pembalap di musim perdananya bertarung penuh secara global, berada di papan atas klasemen Moto3 adalah sebuah indikator talenta yang luar biasa. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa Veda memang spesial dan ia adalah seorang pembalap dari Indonesia yang selama ini belum ada sejarahnya bisa berprestasi di kelas Grand Prix. Keberhasilannya finish kelima di GP Thailand bukanlah kebetulan, karena ia sudah membuktikan sangat kuat di GP Brasil meski dikepung barisan KTM. Veda Pratama di Grand Prix Brasil bukan sekedar pembalap yang cepat, ia adalah representasi dari petarung yang cerdas. Turun dari posisi 4 ke 10 lalu ada red flag tidak mematahkan semangatnya. Ia justru menjadi bahan bakar untuk eksekusi 5 putaran terakhir yang nyaris sempurna. Kejeliannya menghindari kemelut, kemampuannya menjaga ritme di saat krisis, dan keberaniannya mencetak waktu tercepat di lap-lap kritis adalah kualitas seorang calon juara dunia. Sejarah telah menulis di Brasil, dan bagi Veda Pratama serta seluruh penggemar balap motor Indonesia, ini barulah sebuah permulaan. Mari kita dukung dan doakan agar Veda Pratama terus tampil konsisten dan bagus di musim ini. Bagaimana pendapat kalian tentang performa Veda, teman-teman? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak Nesia Insight. Saya Vincent Nugraha, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.